Saya membayangkan malah ya, selain soal reformasi, Indonesia sekali-sekali lah jadi sekjen PBB. Iya, harus. Ini adalah salah satu kelemahan yang memang masih kita lihat tidak lepas dari keberadaan PBB hari ini. Masa iya ada ratusan negara Lawan 8 hanya diwakili hanya 5 negara yang memiliki hak veto gitu kan. Apakah 5 negara ini juga bisa mewakili aspirasi dari banyak negara ini? Tindakan-tindakan dari Dewan Keamanan PBB yang berseberangan sebenarnya dengan apa yang menjadi mandat dari piagam PBB itu sendiri gitu. Terutama soal tadi hak asasi manusia tadi. Kita selalu ngomongin hal yang selalu sama di tiap perundingan. Veto. Iya, betul. Amerika. 159 negara sudah resmi mengakui keberadaan Palestina. Dan sisanya 8 negara mengakui kedaulatan Israel. Tapi 8 negara itu ada Amerika. Dan mereka secara konsisten memveto keputusan untuk kemerdekaan Palestina. Ini bagaimana sih? Yang memveto itu adalah negara Amerika yang mengaku paling demokratis. Ya kan? Posisinya diragukan ya. Tapi melihat 8 melawan 159, mereka pakai veto. Gitu kan. Itu ngelihatnya kayak gimana, Mas? Ya, ini penting untuk kita pahami ya. Ini adalah salah satu kelemahan yang memang masih kita lihat tidak lepas dari keberadaan PBB hari ini. Jadi kelemahan inilah yang perlu kita perjuangkan untuk kita reformasi kan gitu. Masa iya ada ratusan negara lawan 8 hanya diwakili hanya 5 negara yang memiliki hak veto gitu kan. Apakah 5 negara ini juga bisa mewakili aspirasi dari banyak negara ini? Apalagi mereka punya kepentingan politik masing-masing kan. Termasuk soal tadi bahwa sudah banyak negara yang mengakui, tapi karena ada veto Amerika Serikat di sana, ya ini menjadi berat bagi langkah-langkah multilateralisme tadi. Memang kalau kita ingin bicara soal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang seharusnya mengayomi, melindungi dan juga menegakkan nilai-nilai kemanusiaan ya, maka sebagai organisasi dia juga harus direformasi nih. PBB-nya juga harus direformasi. Saya membayangkan malah ya, selain soal reformasi, Indonesia sekali-sekali lah jadi sekjen PBB. Iya, harus. Iya enggak? Iya, benar. Ya kalau Prabowo, ya jangan soal timnas kita kalah sama Irak, sama Arab Saudi terus kita loyo. Enggak lah. Dibahas lah. Kita harus lagi sama Irak. Kita harus membakar semangat kita gitu. Ya enggak? Sekali-sekali lah Indonesia tampil sebagai pimpinan dunia lah. Konsep ya buat perdamaian Palestina ke depan. Tapi memungkinkan nggak sih kalau Mas Andi lihat sekarang ya, reformasi di tubuh PBB itu memungkinkan nggak? Ya, kalau kita dengan adanya Amerika ya. Ya, kalau kita bicara kemungkinan ya, tentunya kita melihat pasti ada, kan? Perspektif optimis ya. Karena kan sebenarnya kalau kita kembali kepada mandat dari UN Charter ya, atau mandat dari piagam PBB, itu banyak tindakan-tindakan dari Dewan Keamanan PBB yang berseberangan sebenarnya dengan apa yang menjadi mandat dari piagam PBB itu sendiri gitu. Terutama soal tadi hak asasi manusia tadi kan. Kok iya udah jelas-jelas di sana ada genocide, ada soal pelanggaran hak asasi manusia, kok Amerika Serikat malah membela gitu kan. Nah, itu udah jelas-jelas bertentangan dengan UN Charter gitu, dengan piagam PBB. Nah, kalau kita mau konsisten dengan ini ya maka kita harus berpegang teguh ya bahwa piagam PBB harus dijunjung tinggi semua anggota negara. Gitu. Bisa nggak kalau misalkan gini nih konsepnya, kalaupun misalkan PBB tidak bisa menghilangkan sistem veto terhadap negara-negara adidaya, bisa nggak kalau misalkan dikasih kuota, kasih jatah untuk memveto, misalkan Amerika dikasih per tahun cuma 5 kali veto gitu. Mereka juga pasti mikir kan akan menggunakan veto ini untuk Israel atau negara. Diirit-irit gitu. Iya, mereka pasti akan veto yang menurut mereka penting aja gitu loh. Bisa juga. Jadi dorongnya kayak gimana tuh? Jadi menurut saya di situ. Menurut saya veto ini udah nggak relevan lah dalam konteks sekarang. Sebaiknya malah menurut saya itu kita sistem perwakilan. Artinya ada pemilihan dalam setiap mungkin berapa tahun sekali.
yang mereka menjadi leading countries dalam isu-isu penting gitu. Jadi nggak dia terus, nggak lulu terus. Lo lagi Jadi misalkan bagian di ASEAN-nya ada Indonesia gitu. Iya. Oh, di rolling. Iya, di Asia Tengah kita ngomongin ada India, Ada gitu, India misalkan, gitu. Asia Tengah itu mungkin termasuk diantaranya ada Iran di sana. Iya, ada Iran. Asia Selatan mungkin India, Oh ya, Asia Pakistan, Selatan. ya gitu. Tapi Bang, kalau misalnya kita lihat PBB yang seperti tadi tuh posisinya seolah-olah sangat lemah. Artinya PBB bisa jadi justru jadi sumber masalah lagi nih dalam konflik ini, Bang. Penyelesaian konflik ke depan. Ya, kalau posisinya masalah, selalu kayak begini. Kalau sumber masalah mungkin tidak ya, tapi yang jelas Bagian dari masalah. tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Tidak jadi masalah. Tapi kita kan di dalam bernegara ini kita nggak boleh merendahkan lembaga lain ya, karena bagaimanapun bahwa keberadaan Indonesia juga tidak lepas dari bagaimana perjuangan kita di forum-forum internasional seperti di PBB gitu. Ya begitu. Sekarang kita ngomongin soal Indonesianya nih. Iya. Apa hal konkret selanjutnya yang harus harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo untuk menindaklanjuti gencatan senjata? Ini udah menjadi momentum. Gencatan senjata ini sudah menjadi momentum untuk kemerdekaan Palestina. Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menjaga momentum ini jangan sampai hanya sebatas rekognisi? Iya. Ada rekonstruksi di pihak Palestina, ada pemberian hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan genosida. Apa hal konkret yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Iya gini, kita kalau dalam isu Israel Palestina memang kita tidak bisa bekerja sendiri, gitu ya. Jadi kita harus punya kolektivitas kerjasama juga dengan negara-negara lain ya. Tapi menurut saya tadi satu hal yang perlu kita upayakan adalah bagaimana Pak Prabowo Presiden ini juga mengajak bicara lah semua tokoh-tokoh di Republik ini kan untuk menyusun tadi strategi apa yang perlu kita langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah ini ya. Tapi setidaknya kalau kita lihat misalkan langkah pertama adalah kita perlu memperkuat tekanan terhadap Israel untuk mengakui kedaulatan Palestina. Nah untuk itu saya pikir yang paling soft caranya ya kita melalui ekonomi. Ya kita melakukan embargo ya. Negara-negara yang kita bisa dekati, yang kita bisa lakukan pendekatan, kita sama-sama sepakat ayo kita tutup ruang perdagangan kita dengan Israel sampai dia mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Kedua, mungkin dalam aspek kemanusiaan ya. Kita udah janji terus memberikan bantuan, tapi kan nggak cukup kalau hanya Indonesia saja. Maka kita perlu juga dengan negara-negara lain bersama-sama masuk ke wilayah Palestina ya, mengirimkan bantuan tadi kemanusiaan. Karena kita sudah punya kompetensi dalam keahlian dalam rehabilitasi rekonstruksi ya. Saya pikir secara bersamaan paralel sebenarnya. Jadi kita bawa bantuan kemanusiaan ya, kita ada Palang Merah, ada organisasi-organisasi internasional yang punya networking juga dengan Indonesia. Nah, secara bersamaan kita juga punya BNPB kan, kita juga punya di tingkat ASEAN ada kita di tingkat ASEAN ada ASEAN Humanitarian Assistance. Saya cobalah kita, apalagi sekretariat ASEAN ada di Jakarta, Pak. Kan tidak terlalu sulit bagi Indonesia untuk mengkoordinasikan ya, mengkomunikasikan apa yang perlu kita lakukan secara sistematis sebagai bangsa, sebagai negara yang memang mengakui soal pentingnya aspek kemanusiaan ini menjadi platform di dalam organisasi internasional kita.